Sekarang kau buat mengerti, kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya puji syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Puji syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati kami, Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kami tahu itu untuk kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga memiliki Allah yang ajaib seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau tundukkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 September 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pembunuh kehidupan rohani. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Markus 4 ayat 13-20. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Hosea pasal yang ke-7 sampai pasal 14. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu.
Saya akan bacakan dalam Markus 4 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa pembunuh kehidupan rohani adalah dosa-dosa besar dan terang-terangan. Namun sesungguhnya, kekhawatiran adalah salah satu pembunuh kehidupan rohani yang sangat berbahaya karena bekerja diam-diam di dalam hati. Kekhawatiran bisa terlihat wajar, bahkan sering kita anggap sebagai bentuk kepedulian. Tetapi Yesus mengungkapkan dalam perumpamaan ini bahwa kekhawatiran adalah racun bagi benih firman Tuhan. Karena kekhawatiran menyingkapkan hati kita yang mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Tuhan sendiri. Injil Markus pasal 4 berisi perumpamaan tentang penabur. Salah satu ajaran Yesus yang sangat terkenal, menerangkan bahwa benih adalah firman Allah, tanah menggambarkan hati manusia. Hasilnya tergantung kondisi tanah, yaitu hati. Yesus menjelaskan bahwa sebagian orang menerima firman Tuhan tetapi tidak berbuah karena ada hal-hal yang menghimpitnya. Salah satunya adalah kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal-hal lain dalam ayat 19. Perumpamaan ini menegaskan bukan hanya mendengar firman yang penting, tetapi bagaimana memelihara firman di hati yang bersih dan fokus kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Markus 4 ayat 18-19 dengan dihimpit oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan? Yesus menyebut benih yang jatuh di antara semak duri. Semak duri adalah gambaran dari faktor-faktor hati yang mencengkram dan menghimpit benih firman. Antara lain, yang pertama kekhawatiran dunia atau merimnatouainos dalam bahasa Yunani, yang artinya rasa takut, cemas, gelisah akan kebutuhan hidup, masa depan, atau hal-hal duniawi. Lalu yang kedua, tipu daya kekayaan, yang artinya ketertarikan pada uang dan harta yang menipu hati manusia sehingga lupa kepada Allah. Lalu yang ketiga, keinginan akan hal-hal lain, yang artinya hasrat duniawi yang menggantikan kasih kepada Tuhan. Yesus menegaskan bahwa ketiganya menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Inilah pembunuh kehidupan rohani yang sering tidak disadari. Sebagai warga kerajaan surga, identitas kita adalah anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Pewaris kerajaan dalam Roma 8 ayat 17. Hidup dipimpin oleh Roh dalam Galatia 5 ayat 16. Tetapi jika kita membiarkan kekhawatiran, cinta uang, dan keinginan duniawi menempati hati, maka identitas itu menjadi kabur. Kita mulai hidup seperti orang dunia, bukan warga kerajaan. Karena nilai kerajaan Allah tidak lagi menguasai hati kita. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kekhawatiran menunjukkan fokus kita yang keliru. Ketika kita lebih takut kehilangan hal duniawi daripada kehilangan Yesus, berarti hati kita sudah tidak lagi terarah pada Raja kita. Apa saja yang menjadi perhatian kita ketika membahas Markus 4 ini? Yang pertama, kekhawatiran membuat iman kita lumpuh. Karena iman tidak bisa hidup berdampingan dengan rasa khawatir yang kronis. Lalu yang kedua, cinta akan uang mematikan kasih akan Allah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Lalu yang ketiga, keinginan duniawi mencuri fokus hati. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Yang keempat, ketiga duri ini bekerja diam-diam. Hati-hati tidak kelihatan langsung berdosa.
tetapi pelan-pelan menghimpit kehidupan rohani sampai kering. Lalu yang kelima, hanya hati yang fokus kepada Kristus yang berbuah. Dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Refleksi kita pada hari ini, apakah benih firman Tuhan dalam hidup saya sedang terhimpit oleh kekhawatiran? Apakah cinta akan dunia diam-diam membuat hati saya keras dan tidak berbuah? Apakah saya sungguh fokus hanya kepada Yesus sebagai Raja hidup saya? Kiranya kita waspada terhadap pembunuh-pembunuh kehidupan rohani yang halus, tetapi mematikan kekhawatiran, cinta uang, dan hasrat duniawi. Hari ini mari kita bersihkan semak duri di hati kita agar identitas kita sebagai warga kerajaan Allah sungguh nyata melalui hidup yang menghasilkan buah roh. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap kami ya Bapa. Bagaimana kami menghilangkan duri-duri yang ada dalam hati kami ya Bapa, agar semuanya kasih karunia-Mu bertumbuh, buah-buah roh-Mu bertumbuh dalam setiap hati kami ya Bapa. Singkirkanlah semak-semak duri yang ada di hati kami, segala kekhawatiran dan segalanya ya Bapa. Biarlah Tuhan, roh-Mu yang bertumbuh, yang dapat mengisi hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.